kira 20 jam. Waktu Idul Fitri pun coba saya transaksi, nggak ada masalah. Pokoknya dia nggak ada berhentinya. Dibandingkan dengan tadi saya bilang Bukalapak segala macam, jual beli barang, ada batasan waktunya. Apalagi jual beli saham. Saham gini aja nggak bisa. Nunggu nanti jam setengah 2, ya kan? Jam 9 sampai jam 12, istirahat jam 1. Kalau tidak pandemi jam 1 mulai sampai jam 4. Tapi kalau pandemi ini saya setengah 2 baru mulai lagi, nanti jam 3 dan tutup lagi. Artinya sangat terbatas waktunya. Cryptocurrency 24 jam. Yang berikutnya, kecepatan penyelesaian transaksi. Bapak kalau transaksi saham, penyelesaiannya sampai selesai itu Bapak butuh waktu ya. Bapak beli saham katakanlah ya, udah selesai. Hari ini transaksi ini sudah done, tapi sudah terjadi eksekusi ya. Tapi Bapak akan terima barangnya, sahamnya itu nanti 2 hari kan, H+2. Atau Bapak mau ngambil uang, Bapak jual saham hari ini, Bapak mau ambil duitnya hari ini nggak bisa. T+2 juga ya kan, T+2. Jadi hari kerja berikutnya, tapi 2 hari ya. Kalau apa jual seperti itu, kalau beli sih Bapak bisa transfer uang langsung masuk ke rekening namanya RDS, rekening RDI, rekening dana investor, Bapak langsung beli bisa. Tapi ketika Bapak jual saham sekarang, Bapak mau ambil duitnya nggak bisa. Tapi kalau di kripto bisa. Bapak jual sekarang, ambil duitnya sekarang bisa juga ya. Jadi likuiditasnya cepat. Kalau Bapak bandingkan dengan katakanlah lagi-lagi Bukalapak, Bapak transaksi sekarang walaupun udah dibilang diproses, menunggu diproses itu tergantung orangnya lagi online apa enggak menjualnya. Tapi kalau ini udah model digital semua, dan transaksi kan seluruh dunia ya, transaksinya kan terkonek seluruh dunia. Jadi benar-benar cepat sekali sistemnya dan online 24 jam 7 hari. Kemudian lagi nomor 3, kalau kita transaksi pakai Bitcoin, jual beli Bitcoin itu atau cryptocurrency, murah banget. Harganya transaksi minimal 30.000 bisa Pak, pakai rekan yang saya tadi ya. 30.000 rupiah, walaupun harganya sampai 1 miliar satu Bitcoin, misalnya pas naik itu, transaksi 30.000 bisa beli. Dapat berapa? Ya dapat 0,0000 berapa. Tapi bisa. Dibandingkan dengan saham, Bapak untuk beli saham minimal harus 1 lot. Ya kan? 1 lot itu 100 lembar. Kalau Unilever misalnya 1 lembar saham itu sekarang udah 4.000. 1 lot berarti ya 4.000 kali 100, 400.000 Pak. Ya, saham kan paling kecil saham udah mati 50 rupiah. Jadi kalau saham itu kalau udah 50 rupiah udah jadi wallpaper istilahnya Pak ya. Saham udah nggak laku, perusahaannya udah benar-benar bangkrut atau udah susah, nggak bisa diharapin itu 50 rupiah kali 100, 5.000 rupiah kan. Itu saham yang nggak laku ya. Nah, jadi transaksinya kecil bisa, artinya anak-anak muda yang cuma punya duit 200.000, 300.000 bisa mulai bermain di Bitcoin. Yang keempat serba digital dan terekod ya, udah nggak perlu pembukuan lagi sebenarnya, pakai aja pembukuan yang di sini ya. Kemudian terhubung secara internasional sehingga pasarnya lebih luas. Maka kita kapan saja jual laku Pak. Yang penting jualnya dengan harga yang ada ya. Jadi kalau sekarang misalnya Bitcoin harganya 413 juta, Bapak jual langsung laku Pak. Tapi kalau Bapak jual dengan harga 450 juta, ya lama lakunya. Kalau Bapak jual lebih murah, ya cepat. Tapi biasanya walaupun Bapak jual lebih murah, nanti yang berlaku Bapak terjual dengan harga yang ada di situ. Enggak. Misalnya Bapak salah input ya, harganya sekarang masih 412 juta. Bapak nulisnya salah, 312 juta. Biasanya terjualnya tetap dengan harga 412 juta. Biasanya seperti itu ya. Kemudian sistem komputerisasi dari pihak penjualnya atau marketplace-nya ya. Marketplace-nya itu rata-rata canggih. Dan saya sampai datang ke kantornya itu, marketplace cryptocurrency itu rata-rata kantornya 24 jam. Itu sampai ada bantal-bantalnya. Jadi karyawannya tiduran, makan, dapur siapin. Gak apa-apa dia tidur, memang kerjanya 24 jam. Ya, dia ada shiftnya, tetapi bukannya kantor itu 24 jam benar. Dan rata-rata memang anak-anak yang masih gesit ya, anak-anak muda. Yang seusia saya, mas saya kayaknya seusia kayaknya. Kayak yang seusia. Nggak ada Pak, anak-anak muda masih gesit-gesit masih lihat kantor ya. Ya kalau orang-orang tua sudah kerja jam 1, jam 2,
karena nggak mau lah ya dini hari. Ini kelebihan cryptocurrency dibanding yang lainnya, sehingga orang itu memang senang transaksi dengan cryptocurrency dibandingkan saham, dibandingkan transaksi jual beli barang online, dibandingkan falas sekalipun ya, dibandingkan falas sekalipun. Nah, tapi tinjauan syariahnya bagaimana nih tinjauan syariah? Boleh nggak? Kalau bicara enaknya tadi sudah saya ceritakan. Nah, tapi kan sering saya bilang di awal-awal kajian dulu sebelum pandemi, saya punya slogan, carilah harta yang halal walaupun banyak. Oh, saya kata ya. Cari yang halal walaupun banyak, bukan cari yang banyak, yang penting halal. Tapi cari yang halal dulu. Fokus kita tuh pada halalnya dulu, bukan masalah banyak sedikitnya. Yang penting halal. Ya, belum. Ya terpaksa diterima, banyak itu yang dicari. Kan maka carilah yang halal walaupun banyak. Karena memang harta itu bisa dibawa mati, Pak ya. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Ya bisa kalau itu pelajaran saya. Jadi harta itu bisa dibawa mati. Harta nggak bisa dibawa orang yang mati, nggak bisa. Orang yang sudah mati itu nggak bisa bawa harta. Tapi kita punya harta mau bawa mati bisa. Saya sering bilang bahwa saya itu nyari harta bukan untuk kebutuhan hidup saya. Ya, saya hidup ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, saya mencari harta ini ya buat melengkapi ibadah aja. Ya kan, bukan untuk kebutuhan hidup kan dikit ya kan, yang banyak kan keinginan bukan kebutuhan. Nah maka sudut pandang syariah tentang jual beli cryptocurrency itu gimana? Nih nomor satu problemnya adalah kalau dia disebut dengan currency, crypto itu kan kalau saya lihat kamus itu kan artinya kan seni dalam mengirim pesan, Pak ya. Jadi seni dalam membuat kode-kode di dalam dunia digital, kode-kode dalam dunia digital. Itu kan kripto namanya. Kalau pesan Anda dikirim terenkripsi, end to end. Terenkripsi kan terkirim secara rahasia, ya kan? End to end dari saya sampai kepada Bapak, misalnya saya kirim pesan, itu tidak disadap siapa-siapa, itu terenkripsi. Jadi kripto itu kan seni dalam mengirimkan pesan dalam dunia digital. Nah, kalau masalah kriptonya itu kan sebuah teknologi nggak masalah, tapi kripto yang menjadi currency, gitu ya. Currency tapi hanya dalam bentuk kripto. Masalahnya gimana? Nomor satu, jika dia disebut dengan currency, kalau bahasa Indonesia-nya kan mata uang kripto, bahasa Arabnya umlah, maka harusnya kalau disebut dengan uang, dia bisa digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli, resmi dan sah. Nah, nyatanya di negara kita, transaksi menggunakan kripto secara resmi, ya, secara legal dilarang. Kita kan nggak boleh. BI dan OJK kan tidak mengizinkan kita bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Ya, banyak peringatan-peringatan ya. Alhamdulillah saya juga punya profesi yang dapat lisensinya dari OJK. Jadi sedikit banyak hal seperti ini tahu dan harus dikasih tahu juga bahwa kita nggak boleh ya para profesional yang punya izin lisensi pekerjaan dari OJK itu tidak diperbolehkan memfasilitasi transaksi perdagangan dengan menggunakan cryptocurrency. Cryptocurrency itu di Indonesia diizinkan di bawah Bapepti, perdagangan bursa komoditi kan, perdagangan berjangka bursa komoditi, bukan sebagai cryptocurrency, bukan sebagai currency, bukan sebagai alat pembayaran, tapi cryptocurrency-nya boleh diperdagangkan oleh Bapepti, tapi tidak boleh dijadikan alat pembayaran. Misalnya saya mau pergi haji, saya mau bayar sekolah, saya mau beli baju, saya mau nabung di bank, pakai cryptocurrency nggak boleh. Cryptocurrency hanya bisa digunakan transaksi umumnya di dunia game, Pak ya, benar kan? Nah, kalau di dalam dunia game bisa, kalau di luar negeri mungkin sama Elon Musk ya, untuk beli mobil Tesla bisa ya. Tesla kan nggak ada di Indonesia kan? Adanya di sini Toyota sama Suzuki kan, bukan Tesla ya. Jadi secara resmi nggak boleh. Memang ada komunitas-komunitas yang menerima jual bisnis menggunakan cryptocurrency. Tapi secara resmi nggak boleh. Seperti halnya mata uang dinar emas ataupun dirham perak. Ya, itu kan pernah ada sekelompok masyarakat yang mau menggunakan itu sebagai alat pembayaran. Sekolah bayarnya pakai dinar dan dirham. Ya, sama pemerintah nggak boleh. Berarti ini namanya bukan currency dong. Yang namanya currency itu harus diterima oleh pemerintah. Karena pemerintah itu sebenarnya kan mata uang itu kan dalam tanda kutip kan
namanya kan banknot ya, bukti hutang kan. Ketika kita pegang uang 100.000, itu kan seakan-akan bahasanya begini ya, Bank Indonesia menyatakan hutang kepada saya tuh punya aset ada di Bank Indonesia senilai 100.000 rupiah ini. Maka ini sebagai surat berharga yang bisa saya gunakan untuk jual beli di negara Indonesia karena ini dijamin oleh Bank Indonesia. Nah kalau cryptocurrency siapa yang jamin? Nggak ada ya. Jadi masalah pertama di sini Pak. Jadi secara legal dia nyatanya nggak bisa menjadi currency, nggak bisa menjadi alat tukar, bahkan diancam-ancam dengan pidana kesalahan di mata negara ketika kita bertransaksi menggunakan kripto. Jadi walaupun di Indonesia diperjualbelikan itu tidak di bawah OJK, tidak di bawah BI, tapi dia diawasin oleh Bapepti, Badan Perdagangan Berjangka ya. Perdagangannya jadi saya lupa, pokoknya untuk komoditas perdagangan berjangka ya. Dalam praktiknya di negara kita dan juga di banyak negara, cryptocurrency belum berfungsi sebagai uang atau alat tukar. Belum ada kan negara yang resmi. Pada waktu itu ada Amerika Latin yang berencana, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya lagi. Ada satu negara di Amerika Latin, saya lupa namanya, Zimbabwe atau apa, yang berencana menjadikan cryptocurrency sebagai alat resmi sebagai pembayaran. Tapi baru rencana, sampai sekarang belum ada beritanya lagi. Jadi intinya belum ada pemerintahan manapun yang meresmikan, menjamin, memperbolehkan cryptocurrency itu sebagai alat pembayaran. Ini masalah pertama. Karenanya perdagangan cryptocurrency tidak di bawah pengawasan BI/OJK tetapi Bapepti Kemendak. Meski ada upaya dari beberapa pihak untuk menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, tapi sifatnya masih sangat terbatas dan belum resmi. Ya. Ini problem pertama. Ya. Yang kedua, syarat perdagangan currency, syarat perdagangan uang dalam Islam itu ada hadisnya. Ya. Saya kayaknya nggak tulis. Oh tulis, ada hadisnya begini. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Fokus kita pada ini kalau dijelasin panjang ini kaidah tentang riba itu di hadis ini. Adzahabu bidzahab, emas boleh ditukar dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak boleh ditukar dengan perak. Jadi uang dinar boleh ditukar dengan dinar, uang dirham boleh ditukar dengan dirham, uang emas boleh ditukar dengan emas, uang perak juga boleh ditukar dengan perak. Begitu pula dengan makanan-makanan pokok, ya, bur atau gandum, ya, syair itu juga jenis gandum juga, tamar, kurma, milh, garam. Artinya jual beli makanan yang sejenis. Kalau orang jual beras dengan beras, gandum dengan gandum, emas dengan emas, dinar dengan dinar, boleh Pak. Syaratnya dua, mislan di mislin, sawaan di sawain, dan diatin. Kalau jual beli barang kok sama jenisnya, bahasa Indonesia tukar-tukeran, ya, tukar rupiah, tukar recehan. Itu contohnya Pak ya. Jadi Bapak punya uang gede 100.000, pengen ditukar recehan 5 ribuan. Dan tukar barang yang sejenis. Syaratnya dua Pak, mislan di mislin, sawaan di sawain, dan diatin. Sama ukurannya, sama kuantitasnya. Mislan bimislin sama, sawaan bisawain, sama, harus kuantitinya harus sama, dan dan biadin harus hand to hand, serah terimanya secara tunai. Ini 100.000 yang recehan, ini 100.000 yang gedean. Faidah talafat hadhil asnaf, ini mulai kalau berbeda jenis, rupiah ditukar dengan dolar, dinar ditukar dengan dirham, bitcoin ditukar dengan rupiah, Bitcoin ditukar dengan DFI, Yen Finance misalnya kan. Gimana? Faidah talafat hadhil asnaf, kalau berbeda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, kamu boleh jual sesuka kamu. Masalah perbandingannya kuantitasnya, tapi idza kana yadan biyadin, kalau hand to hand, tunai. Intinya apa? Jual beli currency, jual beli mata uang itu dibatasi dalam Islam, dia harus tunai. Jadi walaupun saya tidak sedang membahas forex, ini langsung terjawab Pak. Jual beli falas yang banyak ditanyakan orang pakai robot, ya, pakai robot ataupun pakai orang sama aja. Robot itu hanya sistem, bukan berarti ada robot ada makhluknya, enggak, cuma sistem komando aja.
Sebenarnya udah lama sistem robot itu. Dulu namanya bukan robot, ATM. Bukan automatic teller machine, tapi automatic trading machine. Ini kalau di dunia pasar modal menyebutnya ATM juga dulu. Ya. Udah zaman saya kuliah dulu namanya ATM, automatic trading machine. Jadi kita bisa melakukan trading secara otomatis. Nah sekarang sama pedagang disebut robot trading. Wah jadi keren nih kan robot trading. Itu mulai booming. Dulu dikasih nama ATM, kayaknya nggak terkenal gitu kan. Orang yang sekarang baru tahu trading robot itu kayak heboh. Ya saya cuma udah lama. Zaman saya kuliah dulu saya udah transaksi dari begitu-begitu ya, pakai ATM namanya ATM ya. Nah jadi intinya apa? Masalahnya hand to handnya itu Pak. Gimana kita bisa jual cryptocurrency hand to hand? Yang kita terima apa Pak? Bapak jual Bitcoin, jualnya ke apa? Rupiah. Ya kan? Bapak beli Bitcoin, Bapak harus terima Bitcoinnya. Nerimanya gimana? Gak ada Pak, hanya dalam catatan saja. Ada yang menyamakan orang, Bapak jual beli saham juga cuma catatan. Oh beda Pak. Bapak kalau beli saham, sahamnya itu Bapak bisa ambil secara fisik bisa. Bapak datang ke SCBD, ya datang ke gedung Bursa Efek, cari kantor yang namanya KSI, Custodian Central Efek. Saya mau ambil saham saya, silakan Bapak mau ambil. Ya, kalau Bapak ambil memang ada sahamnya. Bukti bahwasanya Bapak memiliki saham misalnya di PT Astra atau di PT Unilever atau PT Sido Muncul. Bapak punya saham. Ketika Bapak punya saham artinya apa? Perusahaan itu adalah milik Bapak. Jangan Bapak sahamnya berapa terserah ya. Mungkin cuma 1%, mungkin cuma 0,1%. Kalau Bapak duitnya banyak, sekarang beli saham Sido Muncul, besok beli lagi, besok beli lagi, besok beli lagi. Kalau memang duit Bapak cukup, beli 51%. Bapak bisa menguasai, bisa ngatur. Yang ngangkat direkturnya nanti saya. Kalau Bapak duitnya cukup, bisa beli saham itu. Jadi yang kita beli sebenarnya bukan kertasnya, tapi perusahaannya. Cuman ada buktinya kertasnya. Dan dalam cryptocurrency yang kita beli apa? Ya ada cuma catatan itu aja. Ini gambar-gambar itu saja. Jadi nggak bisa barang kita bisa terima. Nah ini problem yang muncul di dalam cryptocurrency. Kalau bahasanya di majelis ulama yang tempoh hari itu bahwasanya cryptocurrency bisa halal kalau ada underlyingnya. Saya lihat di media itu ada yang nggak paham itu ya. Akhirnya dia menyalahkan. Ini katanya blunder fatwanya MUI. Katanya cryptocurrency haram, tapi cryptocurrency kalau ada underlyingnya halal, ini kan blunder, kan nggak ada. Maksudnya begini Pak, dalam dunia fikih itu, ya, dia memberi solusi. Kalau mau cryptocurrency ini dijadikan sesuatu yang halal, caranya gimana? Caranya cryptocurrency harus disahkan oleh negara. Yang kedua harus ada underlyingnya. Ya. Harus ada pihak yang menjamin, terus jaminannya berupa barang apa? Seperti halnya perbedaan antara sukuk dengan obligasi. Kalau kita obligasi itu kan pernyataan utang dari perusahaan ataupun dari negara. Ya, negara utang atau perusahaan utang dikeluarkanlah surat. Ya, Bapak nanti bisa dapat kupon alias bunga kan? Terus kalau misalnya perusahaannya bangkrut gimana? Ya kalau negara bangkrut kemungkinannya kecil kan, tapi kalau yang obligasi yang swasta makanya pada ragu kan, tapi kalau obligasi negara, kalau negara kok bangkrut kemungkinannya kecil deh. Maka orang pada berani beli obligasi pemerintah. Nggak tahu pemerintah menjaminkan apa, nggak ada. Tapi kalau suku, pemerintah harus menjaminkan sebagian asetnya, sebagai underlyingnya. Caranya gimana? Caranya misalnya Pak ya, gedung ini kan milik negara. Misalnya nilainya berapa? 10 triliun. Maka barang gedung ini dijual oleh pemerintah seharga 10 triliun. Yang beli siapa? Para investor yang beli sukuk. Tapi kan nanti diwakili oleh wali amanat kan. Nah berarti sekarang ini status gedungnya ketika sudah pada beli sukuk, ini bukan menjadi milik negara. Ini menjadi milik rakyat. Terus rakyat gimana? Ya mau pakai, nggak usah pakai apa, saya beli sukuk di sini kan. Masa saya mau ngantor di sini kemahalan kan? Dan oleh pemerintah disewa, Pak. Karena pemerintah menyewa, ya, karena pemerintah menyewa, maka pemerintah membayar. Itulah yang jadi kupon keuntungan dalam obligasi syariah yang namanya sukuk itu. Tapi kalau cryptocurrency, orang
supaya bisa menerbitkan Bitcoin atau cryptocurrency gimana caranya? Itu masih misterius. Saya misalnya mau menerbitkan cryptocurrency, Pak ya. Misalnya nama saya Sofwan Coin. Gimana caranya, Pak? Ya intinya saya bayar kepada bandar yang di luar negeri. Saya setor uang, sejumlah uang tertentu, saya bilang saya menerbitkan hanya 1 juta koin, ya harganya sekarang sekian. Nah, saya setor ke bandar. Kira-kira gambarnya kan cuma gitu kan. Nah nanti bandarnya nanti yang main. Nanti kalau saya udah bosan saya tutup. Kalau nggak salah yang tutup namanya Squid ya. Yang punya itu ya, bosnya tutup. Begitu tutup, duit bapak yang masih tulisannya masih ada di sini. Punya Squid 2 koin, 3 koin, 4 koin. Sekarang saya udah kabur Pak, pergi. Gimana? Yang mana terjadi Squid itu ya? Hilang duit lah, duit hilang orang. Nggak ada negara yang menjamin. Bapak nggak boleh protes kepada siapa. Ya ini juga namanya juga ini cryptocurrency digital semua. Kantornya juga di Indonesia nggak ada. Di Indonesia kan cuma marketplace-nya aja itu. Marketplace-nya aja. Beda kalau saham. Kalau saham itu Bapak jual beli saham itu perusahaannya memang ada. Diperiksa dulu sama bursa efek, gitu kan? Diperiksa sama lembaga-lembaga lain. Mana perusahaan nanti ditaksir nilainya berapa. Jadi permasalahannya di sini nggak bisa diserah terimakan. Lalu buat apa? Makanya yang saya tahu di antara gunanya cryptocurrency saat ini ada digunakan transaksi untuk main game. Ya, game Bapak mau pakai senjata belinya pakai apa? Pakai Bitcoin berapa gitu kan. Jadi buat main game. Nah, kalau disangkutkan dengan game lagi, nah ini di dalam Islam saya tidak mengatakan main game haram ya, tapi ini industri yang sifatnya laibun, yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Di dalam ini nggak bisa masuk kategori syariah, bisnis syariah. Sama dengan bisnis yang terkait dengan tembakau, mulai dari New York, Jepang, ya, Hang Seng, ke mana-mana itu, semua perusahaan yang berbasis bisnisnya tembakau, dia nggak dimasukkan ke dalam saham syariah kan Pak? Walaupun nggak semua tembakau haram loh Pak. Kalau orang Jawa, ibu buat ini, nginang tuh nyerang apa? Nah, itu nginang tuh apa? Yang orang Jakarta nggak ngerti ya. Jadi nenek-nenek itu main tembakau dibuat gosok-gosok di, ya mungkin ibaratnya kalau zaman sekarang ya ngerokok kan. Artinya kan penggunaan tembakau untuk nginang itu, bersihin gigi pakai tembakau, kan boleh jadi nggak sampai haram kan. Tapi tetap saja dia nggak apa ya manfaatnya apa nggak ada. Yang bisnis itu harus ada manfaatnya dalam sudut pandang Islam. Tidak hanya cari untung, manfaatnya apa? Jadi itu nggak bisa didukung oleh sistem syariah. Ya, kalau hanya untuk game saja. Walaupun saya tidak mengatakan haram, karena game itu hal yang sia-sia. Boleh, tapi sebenarnya nggak boleh banyak-banyak. Tapi nyatanya game itu sudah membuat anak-anak dan remaja kecanduan. Banyak pekerjaan yang terbengkelai. Apalagi kalau cryptocurrency ini nggak beli, sistemnya nambang katanya mining. Mining itu kan menghabiskan energi kan Pak. Dia beli alat, alatnya itu nyala 24 jam untuk nambang itu Pak. Saya tanya ada anak yang punya itu kan, punya cuma 4 doang dia nambang. Nambang cuma pakai alat 4. 4 itu kayak 4 apa namanya? VGA istilahnya. Pakai VGA tapi VGA yang khusus buat nambang cryptocurrency. Listriknya berapa saya tanya? Kalau dulu sebelum saya nambang ya 500.000. Setelah nambang berapa? Nambang sekitar 900.000 Pak listriknya rata-rata. Itu hanya dengan satu komputer 4 VGA itu aja. Itu nggak habisin energi. Makanya ada yang nanya ke saya, Ustaz gimana kalau nambang di kantor? Haram itu, dia ngambil apa anggaran kantor untuk bayar listriknya. Nambang itu masalahnya listriknya nyala 24 jam itu mesinnya, VGA itu ya. Jadi ini permasalahan dalam dunia cryptocurrency ya. Jadi yang saya tulis di sini dalam hadis tentang riba, perdagangan uang atau currency itu ditetapkan salah satu syaratnya harus ada serah terima. Dan ini tidak bisa terjadi di dalam cryptocurrency, bahkan termasuk perdagangan valuta asing yang berjangka. Itu kan nggak pernah ada serah terimanya. Maka fatwanya Majelis Ulama, jangankan cryptocurrency, falas aja itu yang boleh hanya perdagangan falas yang bersifat spot, over the counter. Jadi ada serah terimanya seperti Bapak beli dolar di money changer atau Bapak beli real di bank. Itu ada serah terimanya, over the counter. Itu diperbolehkan karena Bapak kalau nggak bisa beli itu pas mau umroh nggak boleh beli real gimana? Kelaparan lah di sana.
Maka itu diperbolehkan, tapi yang berjangka, yang istilahnya yang bukan spot ya, ada swap, ada forward dan segala macam, itu dalam fatwanya dikatakan haram. Itu forex Pak, apalagi cryptocurrency gitu Pak. Permasalahannya lebih jelimet. Satu lagi Pak, karena waktunya udah hampir habis saya lihat ya. Masalah khotor. Khotor itu artinya gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Volatilitas harga. Harga Bitcoin, volatilitasnya, volatilnya Bapak lihat lagi ya sekarang ya. Tadi kan kita lihat di awal berapa? 673 ya. Sekarang udah berapa ya Pak? Tuh, baru berubah langsung kan merah dari 672, 430. Sama YFI tadi berapa? Nah sekarang berapa? 414 juta Pak. Gorornya itu per menit Pak. Jadi volatilitas kena naik turunnya harga itu dahsyat Pak. Satu hari 20% itu biasa. Jadi Bapak lihat dalam 24 jam ini, yang ini perubahan harga dalam 24 jam terakhir. Ini minus 2,3, ini ada minus 0,4 ya. Itu saya perhatiin ada sampai 20-25 lebih. Pak, kalau di saham juga volatile Pak, harganya naik turun beda Pak. Di saham itu Pak, kalau naik turun sampai 5% terjadi trading harga, di stop oleh bursa Pak. Kenapa ini naiknya bisa setinggi ini, turunnya bisa setinggi ini? Dicurigai, di stop dulu sama bursa. Ada otoritasnya toh. Ini nggak ada Pak, ini udah 11% Pak. Unicoin, ya Unicoin ini hari ini turunnya 11,29% Pak. Bapak kalau taruh duit 100 juta, sekarang tinggal 89 juta Pak. Ya. Jadi naik turunnya itu sampai 20%, 30% dalam 24 jam biasa. Ini namanya gharar yang syadid, khotor yang syadid. Jadi ketidakjelasan harga. Loh, uang itu diciptakan untuk apa? Uang itu untuk alat pembayaran, untuk standar harga. Lah dia sendiri nggak standar, nggak jelas. Ya. Yang nama uang itu harus jelas, misalnya standar. Ini harganya berapa? 500 rupiah. Ya. Pakai duit recehan ya 500 rupiah, pakai 100 ribuan ya 500 rupiah nilainya harganya. Misalnya ya, remote harganya 100 ribu, pakai duit recehan 2 ribuan. Mau pakai duit gede 5 pecahan 50 ribu, ya ini harganya sama segitu, 100 ribu misalnya. Standar. Jadi ada standar harga. Lah, cryptocurrency sendiri nggak standar, harganya itu nggak jelas. Bapak bandingkan lagi dengan telur, masa telur juga harganya naik turun. Iya, naik turunnya telur berapa persen? Dikit Pak. Naik turunnya cryptocurrency itu dahsyat per menit. Oke, sebenarnya goror atau khotor itu apa sih Pak? Nah, saya kasih gambaran. Goror atau khotor itu ketidakjelasan. Ya. Ketidakjelasan itu kalau kecil dimaafkan. Kalau sedang para ulama berbeda pendapat. Kalau dahsyat semua sepakat haram. Contoh gini, Bapak kalau maaf ya masuk ke toilet, bayarnya berapa Pak? 2.000. Jadi Bapak 2.000 itu dapat manfaat apa? Dengan membayar 2.000, manfaat buat Bapak? Boleh kencing, terus sama istinjaknya, ceboknya. Nah, pertanyaannya, Bapak boleh kencing di situ berapa menit? Berapa banyak kencingnya? Ngotorin itu Pak. Terus Bapak istinja pakai air, boleh berapa liter air yang dipakai? Jadi bayarnya sama, tapi airnya bisa beda nggak Pak? Ada yang nggak cebok juga, bayarnya berapa? Sama juga. Dan itu contoh horor Pak, nggak jelas. Jadi dengan bayar 2.000, dapat air buat cebok berapa? Nggak jelas. Tapi tidak jelasnya cuma senilai air. Air itu di dalam Islam aslinya bukan sampai haram, nggak boleh dijual belikan. Maksudnya apa? Semua orang itu berhak mengakses air karena air itu sumber kehidupan. Jadi kamu jangan pelit dengan air. Orang minta kasih. Kalau kamu punya air, ada orang kehausan minta air, nggak kamu kasih, dosa. Gitu. Maka ada hadis menyatakan Rasulullah melarang kita menjual air. Maksudnya ketika ada orang butuh air, dia nggak punya duit, Bapak nggak boleh, nggak, saya nggak kasih kalau nggak bayar. Nggak boleh dalam Islam. Nah itu bedanya cuma air, nilainya berapa sih? Sedikit, dimaafkan Pak ya. Jadi masuk ke toilet bayar 2.000, walaupun airnya beda-beda, makanya dimaafkan. Nah sekarang yang sedang, saya kasih contoh, Bapak kalau makan di hotel, sarapan ya, breakfast. Kalau breakfast kan sarapan gratis Pak ya. Tapi jatahnya berapa orang?
2. Kalau satu orang, kalau misalnya bapak nginep suami istri plus anak, plusnya yang satu gimana? Donat atau bayar? Atau maaf nih kalau saya sebutin deh, bapak makan di Hanamasa misalnya, satu kali masuk berapa bayar? 200 kan? Nah, bapak boleh makan berapa banyak? Sepuasnya. Nah, itu kan banyak restoran yang modelnya all you can eat. Bapak boleh makan sepuasnya. Di Long Bandara juga begitu, di British Hotel juga begitu, ya. Model-model restoran yang tadi saya sebutkan juga begitu. Nah, porsi saya dengan porsi bapak banyak apa makannya? Banyak apa ya? Bayarnya sama, tapi makannya beda-beda. Nah, ini goror namanya Pak. Tapi gorornya daya tampungnya perut itu bisa diperkirakan Pak, bisa dihitung sama pedagang. Jadi para ulama berbeda pendapat, tapi umumnya membolehkan. Umumnya membolehkan karena perbedaannya dianggap sedikit. Tapi perbedaan harga dalam Bitcoin ataupun cryptocurrency ini dahsyat Pak. Jadi banyak orang yang bangkrut. Ya. Saya pernah coba taruh, ya, nggak sampai 1 bulan, coba saya diamkan gitu Pak. Turun lebih dari 50% Pak. Jadi kalau misalnya saya taruh 1 juta, itu nggak sampai 500.000 Pak nilainya Pak. Bukan bulan ya, cuma berapa hari saja. Saya coba diamkan ya, tapi saya taruh nggak sampai 1 juta. Karena tadi saya bilang, saya buka akun itu hanya ratusan ribu rupiah saja, nggak sampai 1 juta. Supaya saya tahu. Jadi intinya apa Pak? Dari permasalahan-permasalahan yang ada ini, Bitcoin atau cryptocurrency masih menyimpan berbagai permasalahan. Masalah legalitas, masalah volatilitas, ya. Kemudian masalah serah terima yang belum dimungkinkan. Sehingga apa? Sehingga para ulama sampai saat ini masih menyatakan perdagangan Bitcoin saat ini haram. Mungkin nanti kalau pemerintah sudah bisa membuat cryptocurrency tertentu yang menjadi alat tukar resmi di negara ini dan harganya udah jelas ya, nilainya tuh ya, kalau misalnya harga mobil itu ya misalnya 2 koin misalnya kan, naik-naik juga sedikit 2,01 2,001 misalnya. Nah, kalau sudah diresmikan kayak kita punya rupiah lah. Kita punya rupiah kan ya adalah inflasi. Inflasi kan paling berapa sih? Sekitar 5% kan tinggi-tingginya dalam 1 tahun kan Pak. Nah, enggak sampai 20% dalam 1 hari kan Pak inflasinya kan. Nah, itu bisa jadi Bitcoin atau cryptocurrency ke depan kalau mau ditanyakan bisa halal nggak? Bisa nanti kalau kondisinya sudah berubah, kebijakan pemerintah berubah, ada aturan-aturan yang mengatur sedemikian rupa sehingga ini tidak menjadi tempat orang untung-untungan gambling. Akhirnya nanti jadi apa? Tempat orang berjudi. Orang udah nggak mau transaksi real, udah main aja cryptocurrency. Ngapain dagang mie? Ngapain dagang bakso? Ngapain dagang baju? Wong kripto aja enak kok, kita nggak capek cuma di depan komputer bisa untung. Taruh aja 100 juta, untung 10%, 10 juta, lumayan lah Pak dalam waktu seminggu. Nah, nanti lama-lama orang jadi malas semua, sektor real nggak bergerak. Nah, itulah kira-kira sudut pandang syariah. Ya, kesimpulannya belum diperbolehkan untuk jual beli Bitcoin. Jadi Bapak kalau cuma jual beli hanya untuk pengen tahu saja, mudah-mudahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Bapak jangan ngejar untungnya. Kalau misalnya untung ya Bapak jangan makan itu untungnya, ya. Terus gimana? Bapak gunakan untuk hal-hal yang sifatnya publik. Tapi jangan disengaja. Maksud saya sudah jelasin begini nggak boleh. Bapak sengaja transaksi cari untung, nanti dapat terus buat apa? Buat beli motor, kan? Buat beli AC. Ada soalnya yang bilang, kamu main gitu kan haram. Iya tapi nggak saya makan loh Ustaz. Kenapa? Buat beli TV katanya. Kalau dapat untung lagi buat beli AC katanya. Itu AC asli dari perjudian itu. Dia ngaku deh lagi. Itu AC hasil dari itu. Kan nggak saya makan. Saya tahu kalau itu haram katanya. Ini sering sudah kejadian. Saya ketemu di Jakarta Barat saudara. Nggak saya makan. Saya tahu ini haram tapi nggak saya. Ya tetap saja haram Pak. Dosanya tetap aja sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk motor ke AC kan. Maksud saya tadi dari Bapak kemarin sudah pernah dapat untung sebelum Bapak tahu kalau itu hukumnya haram. Nah ini uang adalah uang haram, uangnya jangan dibakar. Terus diapain lagi? Kalau uang dibakar mubazir. Nah Bapak gunakan untuk hal-hal yang sifatnya publik. Kalau bahasanya PKPU istilahnya digaji untuk bangun jalan, jembatan sama jamban umum. Ya ada musibah, jembatan putus, Bapak bantu pakai uang seperti ini. Yang sudah terlanjur untung Pak ya, tapi yang belum terjadi jangan dilakukan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi saya udah ngebut, ternyata udah lewat 3 menit. Ada pertanyaan? Mau nanya boleh, silakan. Silakan. Miningnya sama aja, karena dia masuk ke dalam bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang mining untuk mendapatkan kripto buat apa? Setelah dia dapat Bitcoin misalnya, terus buat apa Bitcoin Pak? Dijual kan? Dijual kan dia untung juga. Dapat duit lagi kan, itu haram juga ya. Haramnya di situ. Karena kan ya kalau Bapak cuma simpen terus Bitcoinnya ya nggak apa-apa, akan dijual kan. Tapi ngapain mining udah ngeluarin? Itu kan beli VGA-nya juga mahal kan? Beli VGA-nya mahal, listriknya juga mahal. Jadi satu listrik, satu VGA itu kira-kira jatuhnya 100.000. Karena kalau lagi nambang tuh nggak pakai satu mesin Pak, di 10-20 mesin Pak ya. Kalau tadi ada anak kecil saja, ada anak masih muda buat latihan di sana. Saya pengen tahu beli 4 alat 4 VGA, listriknya 400.000 Pak. Nambahnya Pak. Jadi namanya listrik 24 jam. Ya bayangin aja Bapak misalnya nyalain AC 24 jam ya, atau nyalain setrika 24 jam kali 1 bulan ya. Memang energi, maka dia merusak lingkungan karena menghabiskan energi di situ Pak. Itu dampaknya terhadap lingkungan juga tidak bagus. Jadi walaupun mining ya, nah karena Bapak setelah dapat kriptonya kan nanti dijual juga pastinya kalau mau dapat duit ya. Gitu, tetap nggak boleh juga Pak. Jelas ya? Oke, ada lagi? Ini sengaja saya kasih nomor saya ya, ataupun email kalau Bapak kepengen bertanya nanti kalau karena mungkin udah silakan. Kalau keuntungan kripto hasil jual beli kripto koin ini dipajak, pajaknya sendiri itu halal atau haram? Oh gitu Pak ya. Oke, kalau bicara pajak ini Pak ya, negara kita ini kan bukan negara Islam ya, bukan negara Islam. Dan Bapak sebagai orang karyawan pajak kan tahu bahwa negara ini anggarannya terbesarnya dari pajak Pak ya. Karena ini bukan negara Islam, ya dia tidak menggunakan konsep semuanya harus halal. Ya ada yang halal, ada yang tidak halal. Pajak sendiri kan dipungut, ada yang dari pajaknya orang bekerja, Bapak sebagai karyawan, ada karyawan kerja kena PPh kan. Tapi juga bunga kan juga kena pajak Pak ya. Pajak bunga, ada pajak miras ya. Ya memang bercampur di dalam negara yang bukan negara ya bercampur ya. Memang karena ini bukan negara Islam ya campur. Jadi kalau Bapak tanyakan pajaknya kripto itu Pak ya. Pajak keuntungan kripto ya itu termasuk seperti halnya pajak miras, seperti halnya pajak rokok gitu kan, pajak rokok. Nah, gitu Pak kira-kira ya. Saya juga setiap bulan terima dari uang negara atau apa sebagai dosen Pak ya. Dapat dari anggaran negara. Ini saya fair ya. Saya punya kenalan, saya punya saudara yang dia itu nggak mau terima uang dari negara terserah. Menurut dia Pak, karena subhat kalau menurut dia, ya subhat kenapa? Itu kan bercampur, uang negara dari mana? Dari pajak, pajak dari mana? Ya ada yang halal sih, pajak restoran kan bagus kan, pajak restoran, tapi ada pajak miras, ya kan? Ada pajak rokok, ya kan? Ada pajak esek-esek lah ya. Kan ada juga yang prostitusi ya, prostitusi yang resmi atau yang setengah resmi ya. Resmi mungkin nggak ada, tapi setengah resmi kan banyak ya. Itu kan nggak bayar pajak juga kan. Nah dia berhati-hatinya dia nggak mau sama sekali. Tapi kalau saya sekarang setiap bulan banyak saya terima juga. Saya terima. Kenapa? Kerjaan saya kan ngajar. Ngajar saya kan pekerjaan baik. Urusan saya dibayar pakai uang seperti itu, ya karena kita bukan hidup di negara Islam. Ya kita nggak bisa, kecuali kalau mungkin negara ini negara Islam, ya kan? Semua pendapatannya harus berdasarkan dari sumber yang halal. Nah itu kan tidak konteks di negara kita. Jadi kalau Bapak tanyakan, karena kripto itu perdagangannya haram, ya pajaknya ya seperti halnya pajak miras lah, kira-kira seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jelas Pak ya? Oke, ada satu lagi boleh? Tidak ada? Oke, untuk sementara tidak ada karena memang sudah jam 1 lewat. Tapi ini saya kasih nomor HP saya ataupun email kalau mau nanya boleh. Tapi tertulis saja ya, lewat WA atau lewat email boleh. Jangan telepon. Kalau telepon terus terang saya jarang keangkat ya kan. Seringnya kan ngajar masalahnya. Pas ngajar nggak bisa ngangkat. Ngajarnya juga ngajar di kampus, juga ngajar di masjid, juga kerja di perusahaan juga soalnya saya Pak ya. Saya profesinya lisensinya kan dari OJK kan sebagai ASPM, ahli syariah pasar modal.
Nah, saya kerja di perusahaan pasar modal, ya. Kerja juga maksud saya. Jadi tidak cuma jadi ustadz yang hanya ceramah-ceramah tidak ya. Tapi saya kerja ceramah-ceramah ini sifatnya hanya tambahan di waktu luang saya untuk bisa tetap mengajar berkhidmat kepada masyarakat. Ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan kalau ada pertanyaan yang mendesak ke sini, kalau enggak ya nanti kalau pas ada pengajian ke sini boleh juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.